Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita responsif khusus tugas besar irigasi dan bangunan air 1 untuk tahap 5. Nah, pada tahap 5 ini, sebelumnya rekan-rekan harus dulu mendownload aplikasi namanya Cropot 8.0. Nah, untuk aplikasi ini bisa rekan-rekan download di Google dengan mudah juga nih soalnya. Oke, untuk aplikasi Cropot 8.0 ini adalah program berbasis Windows yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air, tanaman, dan kebutuhan air irigasi berdasarkan data tanah, iklim, dan tanaman. Nah, pada aplikasi Cropot 8.0 ini dilengkapi dengan fitur yang pertama itu ada climate, ada rain, kemudian ada crop, soil, CWR, schedule, crop pattern, dan scheme. Nah, untuk penggunaan di tahap 5 ini kita hanya menggunakan sampai schedule saja ya rekan-rekan. Oke, selanjutnya untuk memulai penggunaan aplikasi ini, rekan-rekan bisa pilih file, kemudian ada new session. Oke, misalnya aja udah tuh kan, udah rekan-rekan klik new session tadi, kemudian pilih climate. Nah, misalnya rekan-rekan pilih climate kan. Nah, di sini akan muncul yang pertama itu climate ini dilengkapi dengan tabel-tabel. Nah, tabel-tabelnya ini yang pertama itu ada data country, ada altitude, ada latitude, stasiun, longitude, kemudian ada bulan dari Januari sampai Desember, kemudian ada minimum temperatur, maksimum temperatur, kemudian ada kelembapan, kecepatan angin, kemudian ada lama penyinar matahari. Oke, sebelumnya rekan-rekan harus setting dulu bagian climate. Rekan-rekan bisa pilih setting, kemudian option. Nah, untuk bagian sunshine-nya, rekan-rekan harus ganti dulu ke bagian persen. Nah, karena mungkin Uni udah pernah juga gunain aplikasi ini sebelumnya, jadi aplikasi ini langsung terubah ke persen. Nah, bagi rekan-rekan yang belum keubah ke persen, jadi ubah dulu ke persen. Oke. Nah, di sini untuk country-nya bisa rekan-rekan inputkan daerah atau lokasi di mana rekan-rekan bikin titik bendung. Nama daerah ya, bukan nama sungainya. Kemudian di sini ada altitude di mana data yang diinputkan adalah elevasi dari titik bendung kita. Kemudian ada latitude. Longitude ini bisa rekan-rekan cari atau lihat di Google Earth di bagian titik bendung. Nah, kalau di sana masih dalam keadaan derajat, nah rekan-rekan ganti dulu ke desimal. Nah, di sini kita juga hanya bisa menginputkan 2 angka di belakang koma. Nah, jadi rekan-rekan diharapkan untuk bisa menyesuaikan dengan pembulatannya. Kemudian di sini ada stasiun. Stasiun ini rekan-rekan sebelumnya sudah membuat 3 stasiun. Nah, dari 3 stasiun itu kita inputkan hanya 1. Pilih aja terserah yang mana yang mau diinputkan. Nah, di sini diinputkan misalnya stasiun rel. Oke. Selanjutnya untuk data-data minimum temperatur, maksimum temperatur, ada kelembapan, kemudian ada kecepatan angin dan lama penyinar matahari. Rekan-rekan dapat lihat di Excel bagian data klimatologi. Nah, di sini ada kan data kelembapan udara. Nah, yang diinputkan adalah bagian rata-ratanya rekan-rekan. Kemudian juga ini data temperatur udara, kita bikin juga kolom maksimum dan minimumnya, kemudian rekan-rekan bisa inputkan juga ke Cropotnya. Kemudian untuk bagian kecepatan angin dan lama penyinar matahari ini, rekan-rekan inputkan juga bagian ratanya. Oke. Nah, jika rekan-rekan sudah inputkan semua datanya, maka di sini akan langsung muncul ada radiasi dan transportasinya langsung muncul sendiri. Kemudian rekan-rekan harus juga perhatikan
di sini untuk minimum temperatur dan maksimum temperatur di sini hanya kita gunakan satu angka di belakang koma, sedangkan untuk kelembapan di sini kita tidak menggunakan koma. Kemudian untuk kecepatan angin dan lama penyinar matahari juga kita tidak menggunakan koma, jadi kita menggunakan pembulatan. Nah, kemudian di sini dapat rata-ratanya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bagian rain. Jadi nanti rekan-rekan klik aja bagian rainnya, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Oke, sebelum rekan-rekan menginputkan data rain, rekan-rekan harus setting dulu. Seperti tadi, kita setting, kita pilih option. Kemudian di sini ada rainfall. Nah, rekan-rekan pilih fix percentage. Nah, di sini bikin 80% karena kita menggunakan tadi, makanya kita bikin 80%, kemudian kita oke. Kemudian kita pilih juga stasiunnya, sama kan seperti yang data kelima tadi, stasiun apa yang kita gunakan. Kemudian di sini ada range dari bulan Januari sampai Desember. Untuk data yang diinputkan itu adalah data CHR Aritmatika. Di sini menggunakan CHR Aritmatika bagian RE 80%. Jadi kita menggunakan 80%. Jadi kita bikin di sini tabel lagi. Itu adalah penjumlahan dari Januari 1 sampai 15, kemudian 16 sampai 31. Nah, jadi rekan-rekan jumlahkan dulu. Di sini kan per 15 hari. Jadi rekan-rekan jadikan 1 bulan dengan cara ditambahkan semuanya sampai Desember. Nah, data yang sudah ditambahkan ini yang rekan-rekan inputkan ke cloudboard-nya. Nih. Kemudian maka akan langsung muncul curah hujan efektifnya dan bagian kotak warna kuning. Oke, setelah itu rekan-rekan bisa pilih crop. Oke, sebelumnya rekan-rekan, jadi kan tadi kita udah bikin data climate. Udah kita bikin data climate kan. Nah, terus jangan lupa kalian save dulu, soalnya di sini dia itu suka ngilang sendiri, jadi kita save dulu, save. Kemudian nanti pilih aja lokasinya di mana mau disimpan. Kemudian kan kita beranjak lagi nih ke data rain. Nah, jangan di X ya. Langsung aja klik rain-nya, biarin aja kayak double gitu. Terus kita pilih ke, soalnya kalau di X nanti hilang juga datanya. Dan nanti pas kita running nggak jalan. Oke, untuk data rain tadi sama seperti tadi, kita save juga agar tidak hilang. Nah, kemudian kita lanjut ke crop. Di sini karena kita menggunakan tanaman padi, maka nanti kita pilih adalah padi. Oke. Nah, jika rekan-rekan sebelumnya menginputkan KC-nya manual di Excel, maka di sini kita langsung dapat pilih. Nah, sebelumnya kita pilih dulu open, kemudian kita pilih folder FAU. Nah, kemudian kita cari padi. Oke, udah ketemu di sini kita pakai padi, kemudian kita open. Nah, langsung muncul rekan-rekan nilai KC-nya. Jangan lupa juga di save. Oke. Nah, untuk yang bagian crop ini, rekan-rekan bisa juga edit untuk dari tanggal berapa rekan-rekan mau tanam padinya. Kalau bisa sih ikutin aja alternatifnya, misalnya alternatif November 1. Berarti kita bikinnya tanggal 1 bulan November 11. Nah, udah selesai. Kita save seperti tadi, kita pilih, kemudian kita save. Nah, kemudian kita beralih ke soil.
Nah, soil ini di mana data yang diinputkan adalah data tanah. Nah, untuk soil ini nih, kita dapat menentukan jadwal irigasi kita nanti. Nah, untuk yang diinputkan ini adalah tipe tanah yang ada di daerah kita tersebut. Nah, karena kita tidak tahu kan tipe tanah yang berada di daerah kita tersebut, jadi nanti semuanya rekan-rekan inputkan aja data tanah ini dengan pilih black white soil. Nah, kemudian rekan open. Nah, langsung terinput data tanahnya. Nah, perbedaan dari penggunaan kelompok 8.0 dengan Excel itu, kan di Excel kita nggak ada inputin data tanah, sedangkan di kelompok 8.0 ini kita inputkan data tanah. Oke, selanjutnya setelah rekan-rekan inputkan data tanah, jangan lupa di-save lagi. Nah, setelah itu rekan-rekan bisa klik CWR. Nah, CWR ini langsung muncul data-data yang udah rekan-rekan inputkan. Nah, CWR atau kebutuhan air tanaman mengakumulasikan kebutuhan irigasi untuk tanaman, di mana pada tabelnya menyediakan data state, kemudian ada bulan, ada dekade, kemudian ada koefisien tanaman, kemudian ada evaporasi pada tanaman atau ETC, kemudian di sini dalam hari maupun dalam detik, kemudian di sini ada hujan efektif, kemudian ada kebutuhan irigasinya. Jadi setelah rekan-rekan inputkan tadi, nah langsung muncul datanya. Oke, kemudian di sini kita klik lagi schedule. Nah, untuk schedule ini akan menampilkan informasi berdasarkan data-data yang telah diinput sebelumnya. Oke, kemudian untuk tahap 5 ini kita akan munculkan 2 grafik. Yang pertama itu caranya kita dengan klik Start pada schedule. Nah, maka akan muncul grafiknya. Oke. Kemudian untuk grafik kedua, kita akan munculkan, jadi nanti itu di-minimize dulu. Nah, jadi kita munculkan aja data climate sama rain, kemudian kita pilih part lagi. Di sini kita centang minimum temperatur, maksimum temperatur, humidity, kemudian dari kecepatan angin, lama penyinaran matahari, kemudian ada radiasi, CO. Nah, untuk rain dan curah hujan efektifnya kita munculkan barnya. Oke. Nah, setelah rekan-rekan bikin atau munculkan grafiknya, rekan-rekan bisa print. Caranya itu kita munculkan semuanya dulu. Oke. Kemudian kita pilih print. Kemudian select all. Kemudian kita pilih setup. Pilih kertasnya yang mau digunain. Contohnya aja di sini A4. Oke. Kemudian kita oke. Oke, di sini contohnya aja kita bikin hasil. Oke. Nah, maka untuk aplikasi Cropot ini telah selesai. Nah, untuk di tahap 5 ini, mungkin tugasnya adalah yang pertama itu rekan-rekan harus membuat laporan yang berisikan tentang pengertian dari Cropot, jelaskan tentang fitur-fitur dari Cropotnya. Kemudian di sini juga rekan-rekan harus membuat SOP,
penggunaan crop word, kemudian rekan-rekan juga membuat hasil analisa dari penggunaan crop word ini. Contohnya aja seperti ini. Ini bab 4, kemudian ada crop word, kemudian kita bikin SOP-nya, terlebih dahulu kita bikin juga pengertian, terus ada fitur-fiturnya, terus kelebihan dan kekurangan, kemudian di sini baru kita masuk ke bagian SOP dari crop word-nya. Nah, untuk SOP-nya ini rekan-rekan bikin sendiri, terus rekan-rekan screenshot satu-satu, terus masukkan misalnya data apa aja yang dimasukkan, terus screenshot juga. Ini contohnya ini. Kemudian untuk hasil runningnya nanti rekan-rekan bikin seperti ini, masukkan ke dalam crop. Kemudian di sini juga ada analisa perhitungan menggunakan crop word 8.0. Mungkin sekian dari penjabaran responsi khusus tahap 5 ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.